Banyak, Pak Hanafi. Betul sekali ya, datanya itu semakin lama semakin banyak ternyata orang yang terkena diabetes. Jadi kita semua juga cukup memiliki potensi dan resiko ya. Apalagi kalau ada riwayat keluarga kita yang punya diabetes. Contohnya misalnya orang tua kita, atau nenek, kakek, tante. Berarti ada garis dan ada gennya tuh gitu ya. Jadi memang semakin lama semakin banyak gitu ya. Nanti kita lihat tuh ada apa faktanya itu berapa persen itu ada ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Ini sekarang kita sudah ada 122 partisipan ya. Coba diundang lagi apalagi punya saudara atau kenalan yang punya diabetes atau calon diabetes atau keluarganya ada diabetes gitu ya. Nah, mungkin ini informasi akan bermanfaat untuk mereka ya. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu, Bapak Ibu di sini yang saat ini sudah didiagnosa diabetes, boleh nggak tulisin angka satu? Saya pengen lihat ada berapa banyak nih di sini kira-kira yang apa udah didiagnosa diabetes sama dokternya atau saat diperiksa gula darah dipakai cetek-cetek itu misalnya kalau puasa lebih dari sebenarnya sekarang puasa itu lebih dari 100 ya, lebih dari 100 126 sorry yang diabetesnya 126 kemudian apa namanya kalau tidak puasa di atas 200. Nah, itu siapa tuh? Ada nggak di chat? Belum ada ya? Belum ada yang jawab ya? Oh, ini ada yang bilang nggak jawab. Suaranya nggak ada. Suaranya ada kan ya? Suara Ada, Dok. sepertinya ada ya? Ada ya, Ada Mbak ya? Made ya? Suara Soalnya ini dokter ada, jelas. Pak Poniman mungkin nggak dengar suara kita kali. Ya, soalnya dibilang Oke. suaranya nggak ada di grup. Oh, Nah, ini ada. di sini nggak ada yang diabetes nih, belum belum ada. Yang pernah didiagnosa diabetes, coba ketik angka satu. Belum ada ya? Oh, bagus dong kalau belum ada. Pak Wahyu ada, Dok. Itu ada, Dok, beberapa, Dok. Oh iya, oke. Nggak terlalu banyak ya? Oke, good deh kalau nggak terlalu banyak. Nanti kalau ada boleh nyusul dan kabarin ya. Nah, terus kemudian apa yang lain itu nggak tahu, nggak pernah cek atau gimana? Nggak ada. Bener-bener nggak ada atau nggak pernah dicek nih. Jangan-jangan pernah nggak tahu juga kadar gula darahnya berapa ya. Oke deh, kalau gitu. Ini ada lagi ya. Oh, baik, ada juga nih ya. Nambah ya jumlahnya ya. Oke, Ya, tambah banyak, Dok. baru ngaku ya. Ternyata saya Baru. banyak temennya gitu. Banyak kok diabetes juga. Saya juga punya gen diabetes, saya juga punya nenek juga ada diabetesnya. Jadi banyak sebetulnya orang diabetes itu. Ya 10% dari populasi itu berarti 1 banding 10. Jadi kalau di sini ada 136 orang, mungkin ada 13 orang sih yang diabetes itu. Iya, bener kan? Ini udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya. Oke. Ya udah kalau gitu kita masuk. Oh, ulangi pertanyaan. Tadi saya bertanya, oh ada yang baru masuk juga ya. Nah, saya bertanya apakah ada yang sudah didiagnosa diabetes atau pas lagi ngecek itu gula darahnya di atas 200 kalau tidak puasa atau di atas 126 kalau puasa. Nah, gitu. Ini yang udah terdiagnosa loh. Belum lagi kita lihat orang yang nggak pernah ngecek ya, nggak tahu kadar gula darahnya berapa. Jadi sebetulnya kejadian diabetes itu di lingkungan kita banyak sekali. Ini belum lagi saya tanya kalau di keluarga kita ada yang diabetes, ada atau enggak. Nah, itu pasti lebih banyak lagi. Tandanya memang makin lama itu makin banyak mengidap diabetes itu gitu ya. Ini slide-nya udah kelihatan ya? Udah, Dok. Udah ya? Oke. Ya, jadi ramalan dari WHO itu ya tahun 2045 itu di Indonesia tuh 16,7 juta orang diabetes gitu. Jadi semakin lama semakin meningkat nih dari 2017 10,3 juta. Nah, Badan Pusat Statistik Indonesia itu mendata eh, orang yang di atas umurnya nih saat ini di atas 20 tahun itu ada 133 juta jiwa di Indonesia ini. Dan prevalensi atau kejadian diabetes itu ternyata bukan 10% loh, tapi 14% di perkotaan dan 7,2% di pedesaan gitu. Jadi di kota itu 14%, lebih banyak ya. Nah, dengan pola pertambahan penduduk, maka tahun 2030 nanti itu ternyata akan ada 28 juta orang terkena diabetes gitu. Jadi makin banyak ya. Ini nggak selesai-selesai padahal penyakitnya dari dulu udah penyakit lama gitu ya.
Diabetes itu apa sih? Kencing manis gitu. Kencing manis ini adalah penyakit metabolisme. Jadi dari makanan, gula, produksi semua yang dari dalam tubuh kita, dari yang kita makan, kemudian proses dari makanan itu sendiri ya itu bermasalah ya. Karakteristiknya apa? Terjadi hiperglikemi, yaitu peningkatan kadar gula di dalam darah gitu. Nah, ini diabetes ini bisa terjadi karena satu, kelainan sekresi insulin. Jadi pembentukan insulinnya yang bermasalah, pabrik insulinnya yang bermasalah gitu ya. Atau yang kedua, pabriknya nggak masalah, tapi si insulin yang dihasilkan oleh pankreasnya yang masalah, dianya nggak bisa kerja gitu ya. Jadi ada dua penyebabnya ya. Satu, kelainan pabrik insulinnya. Yang kedua, kelainan si insulin yang nggak bisa kerja gitu. Kenapa nggak bisa kerjanya? Biasanya karena masalah reseptor sih gitu ya. Nah, nanti kita lihat reseptor itu apa. Nah, jadi gula darah tinggi ya, ini tuh sebetulnya keadaan yang sangat kronik. Yang kronik itu artinya apa? Yang sudah lama, lama sekali, menahun gitu ya. Dan titik masalahnya adalah makanan yang dimakan itu tidak bisa diolah supaya menjadi energi. Makanya orang kena diabetes itu makanan yang dimakan itu menimbulkan kadar gula darah yang tinggi, tetapi tidak bisa dipakai buat energi. Makanya orangnya pada lemes-lemes, ngantuk gitu, ya. Nah, jadi jenis-jenis diabetes itu apa aja? Jadi ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, dan ada diabetes dalam kehamilan. Sama ada diabetes jenis lain sih sebetulnya yang kecil jumlahnya ya. Nah, ini yang tadi Pak Hanafi cerita, bahwa semakin banyak ya anak-anak yang ketemu saat ini diabetes gitu. Nah, itu betul, tapi kita perlu bedakan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 yang terjadi pada anak-anak itu biasanya karena memang dia dilahirkan dengan sebuah kekurangan itu anak gitu. Jadi memang si pankreasnya itu rusak, jadi tidak bisa membuat insulin gitu ya. Nah, kerusakan sel beta pankreas ini bisa karena autoimun atau bisa karena atau tidak diketahui gitu. Jadi bisa keturunan, bisa genetik, bisa autoimun gitu ya. Nah, itu bisa apapun sih. Atau memang bisa ya turunan itu. Jadi memang punya gen diabetes tapi yang pada tipe anak-anak. Nah, itu biasanya harus langsung pakai insulin karena benar-benar sel pankreasnya tidak menghasilkan insulin sama sekali. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, insulin itu fungsinya apa sih? Jadi jangan suka takut juga ya kalau ada orang yang udah suntik insulin gitu. Gimana udah parah nih diabetesnya sampai suntik insulin gitu. Nah, sebetulnya insulin itu dihasilkan oleh pankreas ya. Ini gambar pankreas. Nah, ini adalah gambar pankreas. Pankreas itu ada di dalam perut. Nah, kemudian pankreas ini menghasilkan insulin nih yang warna hijau-hijau ini ya. Nah, ini adalah pembuluh darah kita. Nah, insulin itu disekresikan atau dihasilkan, kemudian dia akan beredar di pembuluh darah kita. Nah, makanan yang kita makan kan nanti lama akan diserap ya oleh usus gitu ya. Itu kan akan terjadi penyerapan semua, banyak penyerapan gula gitu ya, penyerapan lemak semua. Nah, penyerapan-penyerapan itu akhirnya dari usus masuk ke pembuluh darah, nutrisi-nutrisi itu. Nah, berharap dengan adanya insulin ini akan berikatan dengan molekul glukosa atau karbohidrat ya. Terus kemudian glukosanya itu setelah berikatan dengan insulin itu dibawa jalan. Jadi insulin itu kayak angkot gitu ya. Jadi kerjanya dia adalah mengambil si karbohidrat atau glukosa itu dari yang kita makan. Nah, kemudian dibawa ke beberapa jaringan tubuh yang membutuhkan. Contohnya nih dibawa ke otot ya, dibawa ke liver gitu untuk bekerja nih. Jadi akhirnya dibawa ke sel-sel gitu supaya sel itu bisa mendapatkan glukosa, dibawa ke otak gitu ya, karena kan sel-sel juga butuh glukosa supaya bisa bekerja gitu. Nah, kalau seandainya si angkotnya ini rusak ya, atau angkotnya ini nggak dikenali gitu pas lagi dia nganterin ke satu tempat, dia nganterin glukosa masuk ke sel otot, kan harusnya diterima tuh glukosanya sama sel otot, akhirnya dipakai buat kekuatan otot, jadi ototnya makin bisa kuat dan makin bisa bekerja dan berbentuk gitu ya.
Nah, ternyata si angkot yang nganterin ini nggak diterima oleh sel eh, otot gitu. Akhirnya apa? Si gulanya dibawa balik lagi ke pembuluh darah. Nah, makin lama jumlah di dalam pembuluh darah akhirnya makin tinggi gulanya. Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Dok. Bisa ya? Oke, yang lain pada paham nggak? Coba ketik angka 1 kalau paham, ketik angka 2 kalau nggak paham. Karena ini penting banget. Kalau insulin itu fungsinya adalah kayak angkot. Dia tuh nganterin gula yang kita makan gitu, terus kemudian dibawa ke sel-sel. Tapi kalau ternyata sel itu apa namanya si sel-sel otak, sel otot, sel liver tidak bisa terima, ya tidak mengenali nih ini angkotnya apa ya, aku nggak kenal ya ini angkot siapa. Akhirnya kan penumpangnya itu si gulanya tuh nggak bisa diterima, akhirnya balik lagi ke dalam pembuluh darah, akhirnya numpuk di pembuluh darah. Paham? Itu udah pada ngetik belum Pak? Saya nggak bisa ngelihat soalnya di sini. Sudah, Dok. Banyak, Dok. Banyak yang paham, Sudah. banyak yang nggak paham. Banyak yang satu, Dok. Banyak yang paham. Oh, banyak yang paham. Ya udah, oke. Kita lanjut ya. Oke, Oke. yang paham ya. Siap. Oke. Nah, itu kalau orang diabetes bisa pertama ya reseptornya rusak. Jadi antara angkot dengan apa tujuannya itu nggak saling kenal. Tapi jumlah angkotnya banyak nih. Berarti diproduksinya si angkot ini banyak. Nah, itu apa masalahnya pada reseptor? Itu adalah diabetes tipe 2 ya. Yang biasanya terjadi karena resistensi insulin, tidak mengenal si insulin itu gitu. Nah, tapi kalau masalahnya pada produksi angkotnya, jadi angkotnya diproduksi dikit banget bahkan nggak ada gitu. Mau dianterin pakai apa gulanya gitu ya? Ke sel-sel mau dianterin pakai apa nih? Nah, itu adalah diabetes tipe 1 ya. Makanya kenapa diabetes tipe 1 pada anak-anak memang mutlak harus menggunakan insulin karena insulinnya benar-benar tidak bisa diproduksi karena beta pankreasnya rusak. Nah, tipe 2 ini resistensi insulin yang tadi tidak mengenal, reseptornya tidak mengenal. Jadi si angkotnya tuh nggak dikenali, jadi nggak mau diterima. Karena kan nggak tahu tuh siapa tuh penumpangnya gitu, penumpang gelap nih. Gitu. Karena angkotnya nggak tahu yang nganterin isinya apa gitu kan. Nah, paham ya gitu ya. Nah, kalau gestasional diabetes adalah diabetes yang terjadi dalam masa kehamilan. Nah, ini ada intoleransi terhadap glukosa mirip nih. Jadi terjadi pada kehamilan, munculnya saat kehamilan, padahal sebelum-sebelumnya gula darahnya normal. Nah, ini bisa permanen dalam waktu 5 sampai 10 tahun setelah melahirkan. Nah, ini juga berbahaya, bisa menghasilkan anak yang apa giant, agak giant gitu, giant baby bilangnya. Itu ya. Nah, gejala-gejala dari diabetes itu apa aja? Jadi ada gejala klasiknya yaitu eh, ini poliuri, polidipsi, polifagi. Artinya apa? Banyak makan, banyak minum, sama banyak kencing. Nah, benar gak nih? Jadi itu trias diabetes. Jadi kalau kita tanya ada diabetes nggak nih? Kemungkinan kalau misalnya udah setahun, 2 tahun itu udah muncul nih. Banyak makan, banyak minum, sama banyak eh, pipis. Kenapa bisa gitu? Ini berkaitan semua. Sorry, sebentar ya. Ini saya agak sedikit ini kebanyakan ngomong ya. Nah, jadi banyak makan itu kan orang diabetes tadi saya ceritain bahwa gulanya tidak bisa dipakai ke sel. Jadi selnya merasa apa? Selnya merasa kelaparan karena gulanya nggak bisa dipakai buat aktivitas, benar nggak? Padahal sel otak butuh buat berpikir, untuk bekerja, ya kan? Sel otot dipakai buat kekuatan, buat aktivitas fisik, tapi ternyata gulanya nggak masuk ke sel otot gitu. Sel di liver juga butuh buat kerja di liver kan pabrik ya, pabrik macam-macam. Nah ternyata gulanya nggak bisa masuk ke liver gitu. Nah akhirnya selnya merasa dia uh, kurang makan. Nah dia merasa dia lapar. Akhirnya dia mengirimkan impuls ke otak. Saya kelaparan, makanya kamu harus makan terus. Nah makanya orang diabetes tuh senangnya makan, gitu ya. Nah itu terjadinya kenapa gitu? Karena gulanya tidak bisa masuk ke sel karena di pankreasnya sorry karena insulinnya itu nggak bisa nganterin gula ke dalam sel ya. Jadi banyak makannya dari situ. Kemudian tadi juga karena eh, apa namanya selnya kekurangan makanan ya, itu selnya itu otomatis lebih kisut ya, sama aja kayak krempeng bukan kurang makan ya kan. Jadi lebih kisut tuh sel-selnya. Nah, karena lebih kisut dia merasa butuh air.
ya kan? Akhirnya orang diabetes itu suka banyak minum gitu karena selnya lebih kisut gitu kan, sel ada mekanisme untuk mempertahankan dirinya sendiri juga gitu ya. Akhirnya dia banyak minum. Nah setelah banyak minum apa yang terjadi? Akhirnya banyak pipis lah jadinya. Nah itulah kenapa pada orang diabetes ada banyak minum, banyak makan, banyak pipis. Selain itu ada penurunan berat badan karena selnya pada kisut, kemudian ada lemah badan karena tadi gulanya tidak bisa dipakai untuk ke sel-sel yang membutuhkan energi ya, padahal dari gula itu harusnya kita bisa pakai untuk membentuk energi. Nah, kemudian bisa ada kesemutan kalau sudah mulai ada kerusakan sel saraf ya. Terus kemudian ada gatal-gatal karena dengan adanya diabetes biasanya suka banyak pertumbuhan jamur juga di kulit. Kemudian ada juga mata bisa kabur ya. Kemudian ada masalah pembuluh darah kayak disfungsi ereksi gitu. Jadi kok nggak bisa bangun gitu. Ini pernah kita bahas juga ya waktu masalah kepriaan ya. Nah, itu disfungsi ereksi juga bisa terjadi kalau gula darahnya tinggi. Dan jangan berharap disfungsi ereksinya selesai kalau gula darahnya belum terkontrol baik gitu ya. Terus kemudian gatal pada daerah vagina itu juga bisa pada perempuan. Nah, jadi ini adalah gejala, ada serangkaian gejala-gejala diabetes tipe 1 pada dewasa dan anak. Jadi karena di diabetes tipe 1 nggak cuma di anak doang, ada yang baru ketemunya saat dia dewasa gitu, baru ketahuan gitu ya. Mirip gejalanya sama diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional. Ini cuma di gestasional biasanya ada mual muntah gitu, terus ada sakit daerah perut, nah ini bahaya gitu ya. Nah, kemudian ini batasannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ngecek ya, kapan sih kita disebut normal, gula darah kita normal kalau apa nih? Terus kemudian kalau dibilang prediabetes, artinya hati-hati loh, dalam 5-10 tahun lagi bisa jadi diabetes loh, kalau misalnya Anda ada di sini sekarang harus hati-hati ya, atau sudah masuk ke diabetes. Jadi pemeriksaan darah itu bisa diambil saat kita puasa. Puasa itu artinya 8 jam. Jadi malam terakhir makan malam ya. Terus kemudian 8 jam puasa, pagi-pagi diambil darah. Nah, air putih tetap boleh minum, tapi air yang lain tidak ya. Nah, kalau normal artinya gula darahnya itu 70 sampai 99 ya. Jadi bukan 110 ya, batasan sekarang itu 70 sampai 99. Nah, dikatakan dia prediabetes atau calon diabetes itu kalau gula darahnya antara 100 sampai 125. Jadi kalau kita dicek gula darah kita lagi puasa itu antara 100 sampai 125, itu harus hati-hati 5-10 tahun lagi bisa jadi diabetes gitu ya. Nah, itu benar-benar harus diet tuh supaya diabetesnya tidak terjadi gitu ya. Terus kemudian kalau dikatakan ini udah diabetes nih, itu ya kalau gula darahnya di atas 126. Jadi kalau yang udah gula darah puasa di atas 126 ini nggak usah denial lagi, nggak usah bilang saya nanti cek lagi deh, siapa tahu saya diet terus saya turun gulanya pas lagi puasa. Itu nggak akan turun sebenarnya gitu. Itu pasti harus udah pakai ini ya, udah pakai terapi macam-macam ya. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan lain adalah misalnya seandainya kita sudah puasa nih, kan diambil darah, dapatlah kadar gula darah puasa tuh. Nah, kemudian setelah itu kita makan. Nah, 2 jam setelah selesai makan, kita ambil lagi darahnya. Kita cek nih. Jadi dengan dikasih makanan, kadar gula darahnya naik berapa? Nah, kalau misalnya masih sampai 139 ya setelah 2 jam setelah makan, itu masih normal. Tapi dalam keadaan puasa dulu ya. Jadi puasa, terus diambil darah, terus makan, terus 2 jam baru diambil darah lagi ya. Nah, itu penting karena kita bisa lihat prediabetes lebih awal untuk pemeriksaan 2 jam ini. Kadang-kadang ini suka dilewatin karena kayak malas bolak-balik lagi ke lab gitu ya. Tapi itu penting sebenarnya. Nah, kemudian kalau 2 jam setelah makan itu gula darahnya antara 140 sampai 199, ini berarti prediabetes. Kalau di atas 200 ke atas ya itu sudah masuk diabetes ya. Nah, ada pemeriksaan satu lagi, ini sebenarnya cukup mahal, tapi sering kita pakai dan suka kita pakai per 3 bulan, yaitu melihat HbA1c. Ini adalah kadar gula darah rata-rata sebetulnya yang kita bisa lihat ya. Itu tuh gula darah yang nempel sama hemoglobin, makanya namanya Hb seperti hemoglobin A1c. Ya. Nah, normalnya itu kurang dari 5,7 ya. Kalau 5,7 sampai 6,4 HbA1c itu udah prediabetes, tapi kalau udah di atas 6,5 ya sudah diabetes. Jadi diagnosa diabetes adalah kalau HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5 atau gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 atau gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 200. Nah, ini kalau salah satu aja udah kena, itu berarti kena gitu.
Dan jangan tunggu lama-lama terapinya karena nanti komplikasinya yang bakal muncul ya. Ini tadi penjelasan yang tadi. Nah, jadi kenapa sih kadar gula darah seseorang itu bisa meningkat? Jadi ada satu faktor yang bisa dimodifikasi sama faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Oh, ini sepertinya kebalik. Nanti slide-nya saya betulin ya. Ini yang kanan ini yang dapat dimodifikasi, yang kiri ini tidak dapat dimodifikasi. Ini ketuker ya, ini ketuker nih. Jadi kalau ras, etnik, riwayat keluarga ya ini nggak bisa dimodifikasi, ya. Umur makin tambah usia ya makin tambah tua lebih dari 45 tahun itu juga tidak dapat dimodifikasi, ya. Riwayat kalau kita melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilo gitu atau pernah menderita diabetes gestasional yang tadi diabetes dalam kehamilan itu juga menyebabkan kadar gula darah tinggi dan itu tidak dapat dimodifikasi. Artinya kita nggak bisa ngerubah ya kayak ras etnik kan gimana cara rubahnya ya. Gitu kita nggak bisa milih lahir dari keturunan siapa ya nggak gitu ya. Sama lahir dengan riwayat lahir dengan berat badan rendah gitu. Jadi bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu punya resiko lebih tinggi dia mengidap diabetes dibanding bayi dengan yang lahir dengan berat badannya normal gitu ya. Ini untuk bayinya ya. Nah, kemudian faktor ini semua itu bisa dimodifikasi. Artinya apa? Kalau kita bisa usahakan ini supaya tidak terjadi, itu kita bisa mengurangi kejadian diabetes dalam hidup kita. Contohnya ya, berat badan itu tidak boleh lebih dari 23 IMT-nya ya. Jadi jangan masuk overweight dong gitu ya. Terus kemudian aktivitas fisik juga kalau kurang aktivitas fisik ya meningkatkan kadar gula darah juga gitu kan, mager ya. Atau hipertensi lebih dari 140/90. Atau ada kelainan kolesterol, contohnya HDL kurang dari 35 atau trigliserid lebih dari 250 ya. Trigliserid ini adalah kolesterol yang berasal dari glukosa. Sama diet tidak sehat ya, diet dengan banyak makan gula. Nah, gula itu kadang-kadang tersembunyi ya. Gulanya nggak kelihatan sih, nggak ditabur sama gula gitu. Tapi ternyata ada di dalam terigu, ada di dalam mie, ada di dalam martabak gitu. Itu semua gula-gula dalam tepung-tepungan gitu ya. Nah, ini meningkatkan risiko menderita prediabetes. Jadi di sini mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti program Fat to Fit, ya walaupun nggak semuanya fat sih kalau saya lihat ya, udah bagus-bagus juga, tapi ada yang fat itu saya harapkan semoga dengan adanya program ini program dibuat baru pertama kali memang oleh One More, tapi dalam 3 hari aja kita udah bisa lihat ya banyak orang yang berat badannya turun gitu. Dan dengan penurunan berat badan supaya kita mencapai berat badan lebih baik gitu ya, indeks massa tubuh atau BMI-nya itu bisa berkurang, itu sangat akan melindungi diri Bapak Ibu dari diabetes. Makanya lebih serius lagi menjalani program itu ya, karena akan bermanfaat untuk ke depannya ya. Nah, sebetulnya gula itu yang menyebabkan gini, ya hiperglikemi itu kan peningkatan kadar gula di dalam pembuluh darah. Nah, apa aja sih yang menyebabkan kejadian hiperglikemi? Itu bukan cuma tergantung pada sel beta pankreasnya aja. Nah, sel beta pankreas ya iya, kalau si pabrik insulinnya rusak, penurunan sekresi insulin, terjadi hiperglikemi, betul ya. Tapi peningkatan lemak, penurunan penggunaan otot, jadi misalnya orang yang nggak mau mageran gitu ya, jadi ototnya nggak dipakai gitu, diam aja gitu ya, itu juga bisa meningkatkan kadar gula gitu ya. Nah, ini ada masalah di otak yang ini agak rumit lah ya, ini nggak perlu dijelasin. Nah, jadi ada juga yang lain-lain yang menyebabkan keadaan hiperglikemi. Contohnya nih yang paling gampang, percepatan pengosongan lambung. Jadi kalau kita makan makanan, terus kemudian makanan itu lebih gampang molos dari lambung, lebih gampang lewat, kemudian ke usus gitu ya. Semakin cepat lewat di lambung, itu kan akan semakin cepat masuk usus, akhirnya semakin banyak penyerapannya, akhirnya semakin cepat lapar, akhirnya orang makin lama makin makan lagi ya, makin sering makan lagi. Nah, itu akan menyebabkan kejadian hiperglikemi juga ya, kadar gula darahnya naik gitu. Nah, ini ada produk-produk dari One More yang bisa mengurangi percepatan pengosongan lambung. Jadi makanan yang dimakan itu lebih bertahan lama di dalam lambung. Akhirnya jadi kita tuh nggak sering-sering banget gitu harus makannya gitu, ya.
Nah, terus sama pilihan jenis makanan. Kalau banyak makan serat, itu lebih lama juga bertahan dalam lambungnya. Jadi, salah kalau ada orang yang bilang, saya kalau makan sayur aja gitu, malahan lebih cepat lapar kalau nggak makan nasi gitu. Makan nasi itu yang ngenyangin, itu sebenarnya ada di dalam mindset kita. Itu ya. Nah, sebetulnya sayur itu adalah serat dan serat itu lebih bertahan lama di dalam perut dibandingkan yang non serat gitu. Makanya semakin banyak berserat, semakin bertahan di dalam pencernaan dan semakin nggak lapar-lapar gitu ya. Jadi pilih makanan sehatnya Anda ya. Terus kemudian kalau kita kekurangan mikrobiota atau kekurangan bakteri baik di dalam probiotik di dalam perut kita juga bisa menyebabkan kadar gula darah meningkat ya. Ini banyak sih penyebabnya. Oke, ini tadi udah tahu ya, kadar gula darah puasa yang normal ada ya 79 sampai 99, HbA1c-nya harus kurang dari 5,7. Nah, ini saya mau cerita sedikit aja. Sebetulnya ini semua sudah dibahas di sebelumnya waktu kita ngomong slimming. Tapi kenapa kita bahas lagi hari ini? Itu karena perlu sekali dan erat sekali antara diabetes dengan diet yang benar gitu. Karena kan tadi kita tahu diet itu adalah faktor yang bisa dimodifikasi ya dari diabetes itu ya. Nah, jadi Anda bayangkan badan Anda adalah sebuah mesin yang high tech. Pernah lihat dong robot yang bentuknya orang gitu ya. Kayaknya disayang-sayang, dieman-eman banget itu robot dibentuk dengan bagus, dibentuk dengan detail, pokoknya supaya itu bisa bekerja gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ngerasa kurang bersyukur gitu, dikasih badan sama Tuhan tiba-tiba hidup, nggak perlu diganti baterai, ya nggak? Badannya ya, tahu-tahu kena jantung. Nah, makanya badan kita harus dijaga. Nah, kalau badan kita itu adalah high-tech mesin, atau kita kayak kita punya mobil, gitu, kita punya motor, motornya dicuci, wah rantainya sampai kotorannya dibersihin, benar nggak? Nah, tapi gimana dengan di dalam tubuh kita? Tubuh kita ini kan kayak pabrik sebetulnya, ada mesin-mesin yang berfungsi macam-macam ya tiap selnya itu. Nah, jadi seharusnya Bapak Ibu ini bisa sayang sama badan kita kalau kita ngerawat kendaraan kita aja kita bersihin, kita sayang-sayang gitu ya karena benar-benar gitu kita pengennya itu dia berfungsi dengan baik, apalagi tubuh kita harusnya kita bisa memilihkan yang baik supaya tubuh kita ini fungsinya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, ada 3 kelompok makanan besar nih, disebutnya makronutrien karena besar gitu ya. Contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Nah, karbohidrat ini adalah bisa ditemukan di mana-mana sebagai energi booster gitu. Bisa ditemukan di biji-bijian, di buah-buahan juga ada loh ya. Jadi jangan berpikir di dalam buah saya udah makan buah aja berarti saya belum makan karbo dong hari ini. Enggak juga. Kalau makan buah dengan indeks glikemik tinggi itu tandanya sebenarnya udah makan karbo ya. Contohnya makan nangka, makan durian, makan alpukat, terus kemudian makan pisang, terus makan sawo, semangka ya. Nah, itu sebetulnya sudah makan karbo. Tapi nggak apa, itu adalah jenis karbohidrat kompleks. Jadi yang nggak terlalu gampang berubah menjadi glukosa gitu ya. Jadi lebih sehat ya. Jadi lebih baik daripada roti putih atau kentang goreng. Gitu. Nah, karbo ini sebetulnya, ini kalau orang normal ya, boleh makan 45 sampai 65 total asupan energi. Tapi ini dengan catatan ini adalah karbo berserat tinggi. Artinya bukan hanya nasi ya, tapi yang lebih berserat. Nasi merah lebih baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gula dalam bumbu itu diperbolehkan ya. Jadi kalau kita masak itu dikasih gula ya boleh biar rasanya enak gitu. Yang penting kan bukan gulanya banyak jadi kolak gitu ya. Nah, kolak candi itu gula semua ya. Terus makan itu kita porsinya 3-5 kali sehari ya. Terus kemudian sukrosa tidak melebihi 5% dari asupan energi gitu ya. Terus kemudian tentang protein. Nah, protein ini sebenarnya fungsinya itu untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, supaya mempertahankan juga tonus otot kita, biar otot kita juga supaya kita punya otot. Nah, kalau kita nggak punya otot itu kan kita nggak bisa bergerak ya, karena yang menggerakkan tulang adalah otot gitu ya. Nah, jadi dan otot itu adalah kumpulan protein. Itu jadi kenapa kita tetap harus makan protein ya. Cuman hati-hati kadang-kadang di dalam protein suka tersembunyi lemak yang besar. Contohnya di dalam kuning telur gitu ya. Nah, penggunaan protein pada orang yang diabetes itu juga harus dikurangi nih.
jumlahnya ya. Nanti ini sebenarnya sih agak rumit kalau saya bahas hari ini ya. Boleh jadikan catatan dan jadikan bacaan aja. Ya, sumber protein juga banyak, tapi baiknya kayak gini, ayam tanpa kulit ya, susu yang rendah lemak, kacang-kacangan, tahu tempe gitu ya. Tuh. Terus kalau yang mengandung saturated fatty acid, contohnya kayak berasal dari daging-dagingan, itu sebetulnya tetap boleh dipakai, cuman jangan terlalu banyak gitu, karena sebenarnya lemak dan karsinogennya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk lemak sendiri, ini kita udah bahas ya, lemak itu ada yang lemak baik dan lemak tidak baik gitu ya. Lemak, jadi kalau udah makan kacang, jangan pikir di kacang itu cuma ada protein. Enggak, di kacang itu ada lemaknya. Di avocado, alpukat juga ada lemaknya. Tapi itu adalah lemak yang baik ya. Lemak juga dibutuhkan tubuh untuk memproduksi banyak hormon-hormon ya. Nah, kemudian kadar makanan lemak yang boleh dimakan adalah 20-25% dari total asupan harian gitu ya. Jadi daging berlemak, susu full cream, kadang-kadang enak banget ya, di dalam susu kayak nggak ada lemaknya, padahal itu lemak semua gitu. Oke. Nah, terus selain itu ada lagi yang namanya mikronutrien. Ini yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi harus dan jumlahnya tuh cukup di dalam tubuh kita. Contohnya vitamin A, B, C, D, E sebetulnya itu sangat penting ya karena dia bisa membooster imun sistem ya. Terus udah gitu untuk kesehatan mata banyaklah manfaat-manfaat vitamin di dalam tubuh kita ya. Dan mineral-mineral juga. Nah, ini juga perlu kita perhatikan karena banyak yang kekurangan. Jadi dari makanan yang kita makan itu banyak yang tidak seimbang sehingga jumlah vitamin-vitaminnya kurang. Nah, contohnya nanti vitamin D-nya pas dicek ya kurang dari 60 gitu ya. Batasannya memang 30 sampai 100, tapi yang paling baik adalah 60 sampai 70 ya. Nah, itu berarti kan perlu asupan dari luar. Oke. Ini sih cerita aja ya. Nah, terus kemudian olahraga ya, perlu 150 menit per minggu, itu dipecah jadi 3 sampai 4 kali olahraga kalau bisa. Nah, olahraga itu sebetulnya harusnya dihitung sampai mencapai 70 sampai 90% nadi yang maksimal. Itu. Terus kemudian nih enggak semua orang dapat menjalankan perubahan gaya hidup yang tadi saya bilang. Jadi benar-benar ketat, olahraganya ketat, makannya ketat ya, terus kemudian pilihan makanan juga benar gitu. Terus kemudian tidak begadang gitu, tapi nggak semua orang bisa menjalani itu. Jadi dibutuhkan intervensi obat atau suntikan insulin, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kalau ini adalah tata laksana diabetes tipe 2, ini biasanya diberikan oleh dokter. Jadi kapan sih dokter menggunakan obat-obatan, kapan dari dokter itu akan merubah dari obat-obatan menjadi insulin gitu ya. Nah, biasanya memang kalau kombinasi 2 obat atau kombinasi 3 obat, kadar HbA1c-nya masih di atas 9, akhirnya ditambahin insulin. Itu ya. Nah, ini juga kita lihatnya di kadar HbA1c kalau belum terkontrol biasanya dari 1 obat jadi 2 obat, 2 obat jadi 3 obat, 3 obat jadi insulin gitu. Tapi di luar negeri ada juga yang mau langsung insulin aja, itu juga nggak masalah, kayak menggantikan insulin yang dibutuhkan oleh tubuh yang dihasilkan oleh tubuh seseorang yang normal harusnya ya. Nah, itu dikasih insulin yang lain itu bisa juga gitu. Nah, ini jenis obat yang mungkin jenis-jenisnya ya yang biasa dipakai oleh dokter kayak metformin, glimepirid, glibenclamid, januvia, janumet, glucovans ya, terus sitagliptin gitu, macam-macam ya. Nah, ini fungsi-fungsinya ini nggak usah dipusingin sih Bu ya Pak. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu tahu adalah target pengendalian diabetes ya. Jadi target pengendalian diabetes ini tuh apa sih? Jadi kalau ini semua dicapai berarti kadar gula darah ibu tuh dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan itu hampir sama dengan orang yang hidup tanpa diabetes. Jadi tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi dari diabetes itu. Jadi berat badannya harus antara 18,5 sampai 22,9. Oke. Terus kemudian tekanan darah sistolik itu kurang dari 140, tekanan darah diastolik kurang dari 90. Jadi kita tensi kan suka ada 120 per 80. Nah, ini harus kurang dari 140 per 90 ya. Terus kemudian HbA1c-nya itu kurang dari 7. Ya. Jadi kan tadi orang dikatakan diabetes itu kalau HbA1c-nya berapa? Ingat nggak?
Ini yang normal. Yo, berapa? Ini ya, nanti dilihat lagi slide-nya. Kalau kadar gula darahnya dikatakan diabetes 6,5, ya nggak? Tapi rata-rata orang biasanya kalau datang ke dokter itu pas dicek tuh udah 11, 9 gitu ya. Nah, kalau Anda bisa sampai 7 aja, berarti tandanya itu sudah mengontrol diabetes dengan baik. Itu. Terus kemudian ada lagi kadar gula puasa itu 80 sampai 130. Ini target pengendalian diabetes ya. Kita nggak samakan supaya menjadi normal. Itu enggak gitu. Jadi kalau udah didiagnosa diabetes dapat puasa segini tuh udah bagus. Terus 2 jam puasanya segini ya. Nah, LDL-nya harus kurang dari 100. Tapi kalau pada orang yang punya resiko serangan jantung, sakit jantung gitu, sakit atau stroke, nah itu LDL-nya harus kurang dari 70 ya. Trigliserida kurang dari 150, HDL lebih dari 40 pada laki-laki, perempuan lebih dari 50. ApoB-nya kurang dari 90 ya. Jadi ini harus dicapai. Sebisa mungkin target untuk pengendalian diabetes adalah ini ya, Pak Bu. Apalagi yang tadi udah ngetik angka 1 ya. Nah, One More punya produk apa aja nih untuk menemani Bapak Ibu yang punya diabetes atau mencegah diabetes. Ini saya akan bahas mengenai satu-satu ya. Jadi One More itu adalah salah satu perusahaan yang memproduksi patch transdermal. Jadi mereka punya kayak stiker gitu, tapi stikernya sebetulnya di dalamnya ada nutrisi-nutrisi yang baik ya. Jadi obat itu tidak perlu diminum gitu, tapi bisa ditempel aja dan kemudian nutrisi itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan bekerja gitu. Jadi ada beberapa vitamin yang biasanya harus kita minum, ini tinggal ditempel gitu ya. Terus kemudian ada zat-zat lain yang sebetulnya sangat bermanfaat bagi tubuh, tapi tidak perlu kita telan, tapi tinggal ditempel. Tapi saya katakan lagi, bukan berarti harus menyetop obat dokter yang sekarang sudah ada, yang sekarang sudah dikasih ke Bapak Ibu, terus kemudian menggantinya saja dengan patch gitu. Karena udah ada beberapa orang yang seperti itu ya. Jadi dilepas gitu obat dokternya, dilepas begitu aja, kemudian dipakein patch. Nah ya, terus pada komplain kan, pada naik kadar gula darahnya gitu. Nah mungkin kalau yang masih prediabetes itu kan belum dikasih obat sama dokter. Nah, yang prediabetes itu adalah target sekali untuk bisa memakai patch ini supaya tidak terjadi diabetes ya. Karena patch ini tuh ada manfaatnya memang untuk mencegah supaya tidak terjadi diabetes. Apalagi yang prediabetes nih, memperlama gitu supaya dia jangan sampai cepat-cepat kena diabetes. Ya, nanti mekanismenya kenapa dia bisa bermanfaat untuk diabetes saya akan bahas setelah ini ya. Nah, di dalam Painless Night Blue itu kan banyak sekali kombinasi-kombinasi zat atau nutrisi di dalamnya. Nanti kita akan bahas yang berpengaruh pada diabetes aja. Jadi yang lainnya enggak, karena ini kan bisa dipakai untuk obat ini juga ya, obat apa namanya? Maksudnya saat kalau orang yang lagi pegel-pegel, lagi sakit, sakit lutut, ada glukosaminnya juga soalnya ya. Jadi yang buat pengapuran itu kan bermanfaat juga ya. Nah, ini ada vitamin B12 plus, terus kemudian slim style ya, ini yang supaya target pengendalian berat badannya juga tercapai. Terus kemudian ada dekamin, ini berbagai jenis vitamin ya, dan ada omevia, ini ada hormon juga di sini ya. Nah, ini juga bermanfaat untuk mengatur kadar gula darah. Jadi produknya ada 5 ya. Painless Night Blue, terus B12 plus, dekamin, slim style sama omevia. Nah, 15 menit setelah ditempel Painless Night Blue, itu sirkulasi darah itu akan meningkat. Jadi pembuluh darah dan sirkulasi darah meningkat itu akan menjadi lebih baik ya. Untuk peredaran darah yang baik itu sangat dibutuhkan tubuh untuk berproses dengan baik. Nah, kemudian di dalam Painless Night Blue itu kandungannya ini banyak, ada ginseng, glukosamin, ion perak, saponin, germanium. Wah, ini banyak sekali. Tapi saya akan membahas mengenai ginseng dan germaniumnya ini yang berpengaruh terhadap diabetes. Karena udah jelas ginseng itu melawan diabetes, dia adalah antioksidan yang kuat, ya. Dia meningkatkan energi, stamina, dan kekuatan tubuh. Di mana pada orang diabetes itu kan itu apa namanya suka lemas-lemas gitu ya, karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel gitu. Gulanya ada di pembuluh darah terus gitu. Terus kemudian dia juga memperbaiki kondisi kulit, tapi tidak ditempel di kulit yang rusak ya. Nah, pada orang diabetes juga ada beberapa komplikasi, contohnya kulitnya kering, terus kemudian kulitnya pecah-pecah, terus kulitnya juga suka ada luka. Nah, itu yang suka harus hati-hati karena bisa ada kaki diabetes gitu. Nanti kita lihat ya, komplikasi yang namanya diabetic foot atau kaki diabetes.
Nah, ini karena bisa memperbaiki kondisi kulit, jadi ini bisa juga dipakai sebagai nutrisi juga ya, nutrisi untuk penderita diabetes. Terus kemudian si germaniumnya ini, dia tuh germanium itu mengangkut 3 atom oksigen. Dia bisa menormalisasi elastisitas pembuluh darah. Jadi awalnya misalnya pembuluh darahnya terlalu kaku, ini menjadi lebih elastis gitu. Ya, kemudian meningkatkan produksi energi lagi. Pada orang diabetes ini bermanfaat ya. Terus kemudian vitamin B12 plus, ini isinya B1, B3, B12, E, C, dan asam folat. Nah, kita tahu vitamin B ini adalah vitamin energi. Jadi kalau zaman dulu, bukan zaman dulu, zaman sekarang juga masih boleh kok atlet itu disuntik oleh vitamin B, karena bukan termasuk doping kalau vitamin B itu. Ya, kalau steroid itu doping, kalau vitamin B enggak. Tapi vitamin energi, kenapa? Karena dia memang bisa memperbaiki sel saraf dari kerusakan. Kemudian juga dia bisa menyuplai energi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cara membantu mengubah karbohidrat dan glukosa ya, supaya bisa menghasilkan energi. Nah, di dalam dekamin ini adalah vitamin D, ada vitamin D3, K2, magnesium, dan vitamin C. Nah, vitamin D itu sangat berperan sekali dalam metabolisme. Ya, jadi dia bisa membantu dalam penurunan berat badan. Banyak orang yang kurang vitamin D itu berat badannya sulit turun. Tapi dengan menggunakan vitamin D gitu, itu berat badannya lebih mudah turun gitu ya. Membantu tubuh menyerap kalsium. Terus kemudian kalsium dengan vitamin D itu juga menekan nafsu makan ya. Kombinasi antara kalsium dengan vitamin D itu menekan nafsu makan. Kemudian mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung ya. Jelas vitamin-vitamin ini berpengaruh untuk metabolisme tubuh kita yang berasal dari makanan itu ya. Nah, slim style tentunya ini sangat berpengaruh, tapi kalau orang yang berat badannya kurang dari 18 yang indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 itu jangan pakai slim style lagi. Ya nanti jadi tambah slim lagi gitu. Tapi yang berat badannya besar dengan diabetes, nah ini penting banget. Karena kan tadi diabetes ada banyak makan, banyak minum, banyak pipis gitu ya. Nah, banyak makannya itu karena dia starving. Nah, jadi kayaknya makanan itu lewat aja terus gitu, diserap ya terus ya, jadi lapar lagi, lapar lagi. Terus dari itu selnya kisut lagi karena gulanya nggak bisa masuk ke sel ya, beredar di darah terus. Nah, supaya satu nggak lapar-lapar ya, jadi dia tuh bisa membatasi makanan yang berlebih ya. Itu perlu pakai patch yang slim style ini. Ini sudah terbukti juga di grup Fat to Fit kami ya, ada berapa orang tuh, banyak tuh. Nah, itu yang mencoba memakai ini secara teratur, itu ada yang merasakan dan bahkan bilang, kok saya kayaknya nggak butuh snack ya, gitu. Kalau nggak butuh snack, saya masih tetap perlu makan snack nggak, gitu. Ya kalau nggak butuh ya perutnya nggak, tapi beda antara nggak butuhnya karena begah atau karena memang masih ada isinya, karena dia memperlambat pengosongan di lambungan, gitu ya. Jadi ya lapar-lapar gitu ya. Berarti kan jumlah kalorinya yang dimakan tidak perlu terlalu banyak. Yang penting yang dimakan adalah makanan-makanan saja yang bergizi gitu. Tapi nggak craving untuk makan makanan yang tidak bermanfaat untuk tubuh. Ya. Terus kemudian bisa membakar lemak dengan cepat dan menyediakan energi. Nah, ini slim style ini melawan konversi karbohidrat menjadi lemak. Kan biasanya kalau misalnya kita habis makan, terus kemudian nggak dipakai, akhirnya karbohidrat itu disimpan dalam tubuh. Akhirnya tubuhnya makin lama makin membengkak dan isinya lemak semua, gitu ya. Nah, dengan penggunaan slim style itu menghambat pembentukan lemak, gitu. Jadi gula darah juga lebih terjaga normal. Nah, dia meningkatkan metabolisme, mengurangi keinginan untuk makan manis dan tidak sehat. Terus membatasi porsi makan untuk penurunan berat badannya jadi alami gitu ya. Emang karena kitanya nggak pengen makan, nggak craving makan terus. Jadi maksudnya apa? Bukan berarti dengan pemakai patch ini nanti jadi pipisnya banyak gitu ya, nggak kayak gitu, nanti dehidrasi ya kan gitu. Jadi ini nutrisi sehat sih yang ada di dalam sini. Nah, isinya stem cell itu apa sih? Nutrisi ini ganggang ganggang hijau, peptid, L-karnitin ini bentuk otot, ada jahe, ada teh hijau, ini ada buah-buahan gitu ya. Nah, kemudian ini omevia. Omevia ini omega 3, koenzim Q, DHEA, pregnenolon. Ya. Nah, ini DHEA-nya ini bisa melindungi tubuh dari diabetes, obesitas, kanker, stres, serangan jantung, dan memperlambat penuaan. Nah, DHEA ini merupakan salah satu antioksidan juga. Dia mengatur hormon kelenjar, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan libido ya. Nah, tapi omevia tidak dipakai pada anak-anak ya.
karena ada hormon yang lainnya, ya. Oke. Nah, kemudian kita kenapa sih harus ngomongin tentang diabetes ini gitu? Kenapa sih diabetes ini? Padahal kan kadang-kadang nggak ada gejalanya juga gitu. Tapi kenapa kita harus ngomongin? Ya, karena waktu Anda terkena diabetes atau didiagnosa diabetes itu hanya kadar gula darah aja yang meningkat. Tapi belum ada komplikasinya. Komplikasinya itu terjadi dalam 15 sampai 30 tahun yang akan datang. Nah, komplikasinya itu selalu 4 ini nih. Makroangiopati, mikroangiopati, neuropati, dan kardiomiopati. Artinya apa? Masalah ini pati itu kelainan. Jadi kelainan pada pembuluh darah besar. Ini kelainan pada pembuluh darah kecil karena diabetes. Contohnya apa? Penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Udah gitu kemudian peripheral arterial disease. Artinya apa? Penyumbatan kepada, kayak penyumbatan. Ini sama-sama semuanya ini tiga-tiganya penyumbatan. Karena kalau orang kena diabetes itu otomatis biasanya tuh tinggi juga ya kadar lemaknya, terjadi plak-plaknya juga banyak. Nah, plak itu bisa nyumbet di mana aja. Nyumbetnya di jantung, jadi penyakit jantung koroner. Nyumbetnya di kaki atau di pembuluh darah kaki yang kecil yang di pinggir-pinggir. Akhirnya jadi kakinya tuh tersumbat kakinya, jadi nggak dapat aliran darah gitu. Sama kayak di jantung, kan jadinya sakit ya kakinya. Terus kemudian bisa mati juga tuh kaki karena nggak dapat perdarahan gitu. Terus kemudian sumbatan di kepala, pembuluh darah kepala jadinya stroke. Nah, pada pembuluh darah yang kecil, contohnya tersumbat di daerah ginjal atau masalah di ini mata gitu ya. Nah, di mata itu ada yang namanya retinopati diabetik. Nah, jadi retina itu adalah bagian ini ya, bagian mata gitu yang menangkap bayangan. Nah, kalau misalnya pada orang diabetes kan suka ada blur-blur karena retinanya mulai rusak gitu. Terus pada orang diabetes juga suka ada sakit ginjal, jadi sampai kadang-kadang harus cuci darah karena diabetesnya. Gitu. Ini jadi tidak berfungsi lagi ginjalnya sebagai saringan. Saringannya pada bocor sampai keluar lah yang namanya glukosa di dalam urin. Makanya disebutnya sebagai kencingnya manis gitu ya, karena ada gula di dalam urin. Normalnya itu nggak ada gula di dalam urin itu. Terus kemudian neuropati ini adalah kesemutan-kesemutan. Ya kesemutan pada orang sakit gula, terus kemudian ada kesemutan gitu di kaki, di tangan. Biasanya simetris, tangan kiri tangan kanan tuh ada, kaki kiri kaki kanan tuh ada gitu. Jadi bukan cuma sebelah ya. Nah, kemudian ada kardiomiopati, masalah pada jantung, tapi bukan penyumbatan. Nah, itu juga bisa masalah karena gula. Banyak ya. Nah, ini adalah contoh kaki diabetes tuh. Awalnya mungkin lecet-lecet gini aja, kering-kering, tapi nggak disadarin, karena biasanya dia nggak sakit loh. Karena udah mulai ada neuropatinya, udah mulai ada kebas-kebasnya. Nah, udah mulai ada kebas-kebasnya, tapi begitu dia luka, jadinya karena dia kebas atau nggak bisa ngerasa, kebal gitu ya. Jadi dia nggak sakit. Jadi kayak gini, akhirnya sampai dia bolong. Dan udah bolong, bahkan saya pernah dapat loh pasien kayak gini. Itu kan kita ngeliatnya kayak sakit banget gitu ya. Ternyata kita guntingin pinggir-pinggirnya, putih-putihnya kita guntingin juga nggak ada rasanya. Dia bahkan nggak dibius pun nggak ada rasanya kakinya. Kayak kita guntingin itu berarti jaringannya udah mati dan ada diabetes gangguan pada sarafnya juga gitu ya. Jadi lebih tumpul rasa sakitnya itu. Nah, ini justru bahaya. Kalau kita mah ke sandung dikit atau pakai sepatu sempit sedikit aja ya, udah berasa sakit kan gitu. Tapi kalau pada orang diabetes yang ada masalah neuropati, bahkan sampai luka gini aja dia nggak ngerasa sakit. Akhirnya timbullah infeksi. Nah, infeksinya itu bisa menyebabkan kemerahan di daerah kaki. Akhirnya harus dipotong tuh kakinya ya, diamputasi. Tuh ya. Nah, jadi pada kaki diabetes ini harus dikendalikan secara metabolismenya, terus kemudian pembuluh darahnya, infeksinya juga harus dikontrol, lukanya, belum lagi tekanan, nggak boleh ada tekanan di daerah situ. Nah, ini ada edukasi perawatan kaki diabetes, nanti bisa dibaca ya, kalau nggak terlalu penting sih untuk malam ini, kecuali ada yang mengalami kaki diabetes, baru kita perlu nanti kita bahas ini ya. Oke, sepertinya demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai diabetes. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak Moderator kita, Pak Hanafi. Oke, terima kasih Dokter Meta. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Akhirnya tuntas sudah ya kita mendapatkan sebuah edukasi, ya sebuah pemaparan yang sangat komprehensif tentang diabetes. Dan satu hal yang saya tulis teman-teman, ini banyak yang saya tulis Dok,
satu hal yang saya tulis betul ini dok, bahwa produk-produk kita di One More itu bukan obat dan tidak menggantikan obat. Dia nutrisi ya dok ya. Iya, Ya, betul jadi banget. sekali lagi, teman-teman, ini yang sering terjadi di lapangan teman-teman ya, dok ya, bahwa ini harus kita edukasi betul dan saya sangat setuju bahwa obat itu tidak langsung dihentikan. Nah, cuma ada sebuah pertanyaan sebelum nanti pertanyaan dari eh, teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini. Dok, ada sebuah pertanyaan saya yang menggelitik ini, dok. Sebetulnya diabetes tuh bisa sembuh nggak sih, dok? Itu, Nah, dok. itu pertanyaannya bagus banget. Jadi ini tuh sama kayak darah tinggi gitu. Kemarin kalau kita eh, kemarin apa? Kemarin atau ini kita bicara darah tinggi itu 2 pertemuan yang lalu ya. Nah, kita bilang Ya. darah tinggi bisa sembuh nggak? Diabetes bisa sembuh nggak? Jadi kalau sembuh tuh artinya kayak batuk pilek ya. Hari ini kita sakit, terus kita obatin, terus besoknya kita nggak butuh obat lagi, tandanya sembuh ya kan? Kayak COVID, ya Ya. nggak? Jadi sakit, terus dikasih obat gitu, dikasih istirahat, terus sembuh, kan udah nggak COVID lagi gitu. Nah, kalau diabetes tuh sebetulnya nggak bisa, karena kayak hipertensi. Jadi kalau misalnya emang kita udah kena diabetes, itu penyakitnya seumur hidup gitu. Tapi jangan kecewa atau jadi putus asa, waduh aku punya diabetes, gimana nih gitu, bentar lagi cuci darah gitu ya. Nggak gitu. Banyak orang yang punya diabetes, bahkan sampai meninggalnya bukan karena diabetes gitu ya. Nah, karena Siap. diabetes itu adalah kondisi yang bisa diatur, jadi bisa dikontrol gitu. Jadi artinya bukan sembuh atau bisa sembuh, tapi bisa terkontrol atau tidak terkontrol. Nah, kalau bisa dikontrol, itu sama aja sama orang yang nggak kena diabetes. Gitu. Oke. Jadi fix ya dok ya, karena saya sering mendengar bahasa itu kalau dari bahasa kedokteran memang dikontrol ya, tidak bisa sembuh ya itu ya dokter Meta gitu ya, sama dengan tekanan darah tinggi tadi ya dok ya. Iya. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Bandung ini dok, dari Ibu Nur Aini. Bu dokter, saya mau tanya ya. Nanti Bu dokter mau jawab nih Bu Aini ya. Kalau anak-anak pastinya kan seneng nih dok ya makan yang manis-manis seperti coklat, permen, dan minuman yang manis-manis ya tentunya dok. Ya. Nah, gimana kita sebagai orang tua itu mengontrol agar anak-anak kita itu terhindar dari diabetes dengan kondisi yang suka tadi dok, manis-manis tadi dok. Ini pertanyaan Oh. pertama dok. Ya, ini sih pola makan anak-anak ya. Pola makan anak-anak Ya. memang sukanya, apalagi genetik juga sebetulnya ada namanya sweet tooth. Jadi kalau orang punya genetik sweet tooth, biasanya lebih suka makan makanan yang manis gitu. Nah, tapi itu yang namanya genetik atau itu adalah pola pembiasaan diri aja itu. Jadi memang di apa namanya diajarkan dari keluarganya sekarang. Misalnya nih kita pergi-pergi, saya pergi kemana, terus udah gitu makan ya. Nah makan itu kan ada banyak pilihan minuman ya kan. Nah, pilihan minuman itu dari orang tuanya sendiri, itu semua satu keluarga memang diomongin kita nggak ada yang makan manis gitu. Jadi kita nggak akan pernah makan manis atau kita punya gen uh, sakit gula loh gitu. Jadi kita dari sekarang kalau mau hidup panjang gitu ya, kalau kamu mau sama mama panjang, mama papa umur panjang, kamu juga umurnya panjang gitu. Nah, itu dari sekarang kita harus jaga supaya hidupnya sehat. Jadi nggak kita memilih untuk tidak makan makanan yang manis gitu. Nah, jadi minum itu misalnya teh tawar gitu ya. Kalau minum jus itu jus tanpa gula gitu. Nah, seperti itu sih dibiasakan aja. Itu lama-lama mereka mengerti kok gitu. Walaupun kadang-kadang mereka masih pengen es krim gitu ya. Nah, begitu mereka makan es krim atau makan coklat gitu, mereka pasti suka gitu kan. Nah, itu langsung diingetin lagi, itu kan manis ya gitu, itu kan gula ya gitu. Nah, itu jadi dibikin rasa bersalahnya itu dimunculkan gitu bahwa itu sehat nggak sih gitu. Jadi biar mereka sendiri yang menjawab dan nanti lama-lama mereka akan terbentuk gaya hidup sehatnya sendiri gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Saya ingin respon yang luar biasa untuk Dokter Meta malam hari ini dengan angka terbaik ya. Mana angka 999-nya teman-teman. Dan ini juga ingin membuktikan bahwa teman-teman ini pada fokus dan tetap ya memperhatikan edukasi yang disampaikan oleh Dokter Meta. Mata angka 99-nya teman-teman, silakan. Wow, terima kasih. Ih, luar biasa, Kemudian dok, banyak ini ada lagi loh. pertanyaan ini. Ya, Ya, ini ada pertanyaan lagi dok. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Nasir dari Batang Gringsing. Ini dari Jawa Tengah nih sepertinya oh dok ya, ya. halo Pak Andi. Oke, mau nanya dok. Ya, saya punya customer yang mengalami diabetes.
Nah, ini kayaknya nih kasusnya seperti yang dikatakan dokter, jangan-jangan nih nggak diminum obatnya ini. Iya. Setelah saya tempelkan produk One More, mulai dari PNG, B12, Omivia, dan Dekamin, kok malah kondisinya semakin drop, lemes, dan tambah Oke, pusing. Mau oke. diberikan solusinya, dok. Untung Pak Silakan, Andi dok. datang malam ini ya, gitu. Oke, Siap, nggak siap, apa-apa siap. Pak. Tapi Bapak hebat karena produk yang dipakai itu sesuai rute yang tadi saya rekomendasikan. Padahal materi ini baru Oke. dibawakan hari ini. But stop, Pak Andi, ya. Cuma nanti dievaluasi lagi, ya. Setelah dipakaikan produk itu, apakah customernya menyetop obatnya atau enggak? Seperti yang tadi Pak Hanafi bilang, ya. Jadi obat-obatan dokter jangan di stop. Kemudian setelah itu produk-produk ini bisa dipakai bersama dengan obat dokter gitu. Terus kemudian dievaluasi. Justru Bapak bisa membantu customer Bapak supaya hidupnya makin lebih baik, makin panjang umur, mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi. Nah, diingetin lagi, Bapak kapan terakhir cek labnya. Terus kemudian customernya ya itu kapan terakhir cek lab. Terus hasil cek labnya apa kan Bapak udah tahu tuh. Target pengendalian diabetes apa sekarang. Jadi setelah malam ini tahu kan, yang tadi ada kotak. Kalau lupa, nanti slide saya kan boleh dibagiin tuh. Nanti dibaca lagi. Target pengendalian diabetes. Kayak tadi, tekanan darah di bawah 140/90. Terus gulanya itu harus antara 80 sampai 130. HbA1c harus di bawah 7, ya kan? Nah, itu semua coba dicek. Apakah itu semua sudah tercapai atau belum. Kalau kadar gula darahnya belum tercapai, pasti masih ada lemesnya. Tapi kalau seandainya kadar gula darahnya sudah tercapai dengan baik, gitu, itu pasti tidak lemes. Otomatis tidak lemes kalau misalnya kadar gula darahnya sudah terkontrol dengan baik, ditambah lagi ditempel oleh patch-nya One More karena di situ banyak sekali kandungan-kandungan nutrisi yang baik ya, apalagi vitamin B12 itu udah pasti sama ginseng itu pasti bikin energi banget deh untuk mereka. Jadi agak tidak mungkin kalau karena One More patch-nya ini terus bikin lemes. Nah, itu mungkin mungkin juga misalnya itu pasiennya masih minum obat-obatan tapi obat-obatannya belum maksimal. Misalnya cuman makan metformin aja padahal gula darahnya tuh udah 300 gitu. Nah, itu butuh adjustment, makanya butuh ini ya, butuh berkonsultasi dengan dokternya juga gitu ya. Itu jadi supaya target gula darahnya juga baik terkontrolnya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Meta. Ini sebelum ada pertanyaan dari Ibu Eni Hartati, Dok. Eh, Biasanya dok, selama ini kasus-kasus yang terjadi juga di lingkungan kami juga, ketika orang sudah terkena diabetes itu dok kan fokusnya itu menurunkan gula darah, gitu kan dok. Padahal tadi dokter kan sudah menjelaskan bahwa permasalahannya di pankreas dok. Ya. Nah, ini bagaimana dok? Kira-kira solusi kita pankreasnya kalau diperbaiki, ada nggak kemungkinan ya hubungannya dengan pertanyaan tadi ya dok ya, pengendalian gula darahnya tuh bisa ke angka yang sempurna dalam artian mungkin dalam tanda kutip bisa sembuh dok. Itu mana dulu dok? Nah, Apakah gula nah, darahnya diturunkan atau fokus ke pankreasnya yang kita perbaiki dok? Nah, kalau tadi kita lihat, kalau tipe 1 memang karena pankreasnya tidak bisa memproduksi lagi insulin, ya kan? Nah, kalau tidak bisa memproduksi itu penyebabnya macam-macam, tapi biasanya paling banyak kongenital atau emang dia rusak aja, dilahirkan dengan rusak gitu. Jadi dilahirkan emang dengan cacat bawaan gitu, pankreasnya rusak. Jadi memang dia tidak bisa memproduksi insulin tuh nggak bisa dibetulin lagi, ya. Nah, itu adalah salah satu yang memang tidak bisa dibetulkan gitu. Salah satu caranya memang cuma pakai insulin dari luar gitu untuk menggantikan pankreasnya itu pakai insulin suntik gitu, ya. Tapi vitamin-vitamin yang lain tetap bisa dipakai karena kalau dia telat suntik atau dia kelupaan nyuntik atau pennya lagi habis gitu, itu yang lain tuh bisa membantu supaya dia tuh nggak craving makanan, terus kemudian energinya juga ada gitu ya. Tapi memang suntiknya nggak boleh telat. Kalau tipe 1 artinya biasanya juvenil bisa ditemukan saat anak-anak atau ditemukan saat dewasa tipe ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah tipe yang si pankreasnya sebetulnya menghasilkan baik-baik aja. Jadi Oke. produksi nih, dia produksi insulin. Cuman yang rusak adalah reseptornya. Reseptor itu artinya si angkotnya sih ada, banyak nih angkotnya, insulinnya juga banyak. Cuman si angkotnya ini nggak dikenali oleh sel, kan sel liver, sel otak, sel hati itu punya reseptor insulin. Jadi ada reseptornya supaya angkotnya ini bisa nganterin, masukin sampai sini, terus kemudian dilepaslah glukosanya, diambil sama sel-sel
ambil saliva udah itu dikerja. Nah ternyata gerbangnya ini nggak bisa buka nih, jadi kayak si angkot gak bisa masuk ke dalam garasinya nggak cocok nih, nggak kenal sama angkot ini, jadi nggak dibukain pintunya gitu ya. Nah si rusaknya reseptor ini kenapa bisa rusak? Berarti masalahnya bukan di insulinnya dong, ya nggak? Masalahnya ya di si kenapa reseptornya ini kok nggak ngenalin si insulin, nggak ngenalin angkotnya sampai nggak dibukain gitu loh, supaya gulanya nggak bisa masuk nih gitu. Berarti si rusaknya reseptor itu terjadi biasanya karena kebanyakan, jadi udah lelah dia, capek dia untuk jadi reseptor, gerbangnya udah buka tutup, udah mulai rusak gitu. Sama kayak gerbang di rumah kita, buka tutupnya terus sering, kebanyakan makan gula gitu ya. Gulanya dianterin udah kebanyakan, overload. Jadi dia kerjanya udah terlalu keras, akhirnya dia lelah gitu ya, butuh healing. Ya. Nah, gitu yang terjadi ya. Jadi kalau Oke. makan gula, makan manis-manis, terus kemudian tidak olahraga, nah itu terjadi kerusakan si reseptor. Jadi bukan masalah di pankreasnya gitu. Jadi memperbaiki pankreas itu sebenarnya hal yang mustahil pada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 masalahnya bukan di pankreas tapi di reseptornya. Reseptornya ditingkatkan dengan perubahan pola makan, perubahan gaya hidup yang tadi saya bilang faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Nah, itu akan perbaikan reseptornya, akhirnya kita tidak membutuhkan begitu banyak obat lagi untuk mengontrol kadar gula darahnya. Gitu. Siap dok, terima kasih dok. Wah, dahsyat ya teman-teman ya. Malam hari ini kita benar-benar, wow, luar biasa. Kita banyak sekali mendapatkan informasi terbaik, edukasi terbaik tentang diabetes. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heni Hartati, Lubuk Linggau. Izin bertanya, Bu Dokter. Bagaimana ada kasus kalau gula dalam urinnya itu, gula dalam urin sementara gula dalam urinnya mungkin normal ya dok ya. Sementara gula dalam urin sementara kadar gula dalam normal ini mungkin gula dalam urinnya tinggi sementara gula dalam darahnya normal. Mungkin itu kali ya, Dok ya. Ini yang mana ya? Dari chat ya? Ibu ini Artata, izin bertanya Bu Dokter, bagaimana dengan kasus ada gula dalam urin? Mungkin gula dalam urinnya ini tinggi, Dok, sementara kadar gula dalam darah. Jadi ada gula dalam Oh, urin, dengan ada kasus gula ada dalam darah. gula. Gitu kan, Ini ya normal. gimana bagaimana dengan kasus ada gula dalam urin. Oh, Urinnya mungkin jadi tinggi, Dok. ketemu gula di Dua, ini, urin ketemu tinggi, gula di urin. Jadi kayak bocor tinggi. ginjalnya. Ya, di darah Sementara kadar ternyata gula darahnya normal. normal ya. Nah, Ya, itu perlu dicek juga ya kadar gula darah dalam. Jadi dari urinnya itu yang bocornya itu apa aja? Apakah cuman gula doang ataukah ada elemen-elemen lain? Bisa aja masalahnya di ginjal. Jadi ginjal itu kan saringan ini ya, ginjal itu adalah saringan kayak saringan air gitu, saringan dari yang kita semua yang kan mau jadi urin ya, jadi apapun akhirnya keluarnya kita dari ginjal terus jadi air pipis kan, jadi urin gitu. Nah, kok bisa bening, darah bisa disaring jadi bening ya, karena memang ada saringan di ginjal, jadi darah itu nggak boleh lolos. Begitu darah lolos, tandanya sebetulnya saringan ginjalnya masalah atau memang ada infeksi yang bikin saringannya itu bermasalah. Jadi saringannya itu sangat rapat dan permeable, jadi artinya hanya zat-zat tertentu yang boleh lolos, contohnya air urin, terus kemudian ada natrium, ada apa gitu ya, dan kadarnya juga udah ditentukan berapa gitu. Jadi tubuh kita itu sudah sangat kompleks sekali. Nah, kalau seandainya saringannya itu ada yang kebuka sedikit gitu ya, bolong gitu ya. Nah, berarti ada yang lolos kan, ada yang lolos ke sini gitu. Nah, yang lolos-lolos itu harus dilihat apakah hanya gula aja ataukah ada zat lain, contohnya protein lolos ke situ, kayak albumin ya, terus ada lagi sel darah lolos ke situ. Nah, itu mungkin masalahnya di ginjalnya, di saringannya gitu. Jadi belum tentu diabetes gitu ya. Jadi harus dicek juga. Nah, terus kemudian tapi perlu dicek juga jangan-jangan sebenarnya ini pasien ada diabetesnya, tapi dia udah minum obat diabetes gitu. Makanya kadar gula darahnya udah normal tapi saringan-saringannya udah masih ada bekas bocornya gitu. Jadi perlu dicek lagi sih dan perlu ngelihat hasil labnya ya. oke dok, terima kasih teman-teman. Makin malam nih pertanyaannya makin luar biasa nih dok. Ya, karena teman-teman sudah mendapatkan informasinya dari dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau diabetes mellitus dengan pleuritis, wah sangat ngerti nih apa nih Oh ya, pleuritis nih. beritis ya. Eh, ya, Oke. yang saya Ini pakai itu paru. B12, PNJ, Dikamin, apalagi. Ini berkaitan dengan solusi transdermal patch dari One Mol untuk kasus DM dengan pleuritis ini, dok. Apa saja? Apakah cukup PNJ, B12, Dikamin, atau ada lagi nggak?
Oke, yang tadi lima-limanya dimasukin ya. Jadi dari PNJ, Oke, B12, Dekamin, Omevia ya. Terus PNJ. kemudian yang paling penting adalah PNJ-nya karena di dalam PNJ itu ada yang namanya saponin ya. Nah, saponin itu ada antibakterial gitu, ada antibakterinya. Jadi bagus gitu untuk apa namanya untuk pleuritisnya gitu ya. Pleuritis itu sebetulnya radang pada pleura. Pleura itu adalah selaput pembungkus paru-paru gitu. Nah, peradangan pada paru-paru itu kenapa pada orang DM itu sering banget ada masalah di paru-paru gitu. Mulai dari efusi pleura atau pleuritis itu bisa terjadi gitu ya. Itu di semuanya sih bisa karena TB, bisa karena apa. Nanti perlu dilihat juga penyebab pleuritisnya apa. Berarti faktor resikonya harus dicari dulu gitu. Ini yang nanya dokter bukan karena kan di sini ada banyak dokter juga ya, jadi kita bisa saling sharing juga nih gitu. Nah, terus kemudian di dalam PNG juga kan ada ion peraknya ya, jadi itu juga bisa untuk apa membunuh bakteri gitu ya. Luka-luka juga lebih cepat sembuh kayak bahkan pakai PNG itu kayak luka bakar, terus radang-radang periodontitis, sakit daerah gusi gitu ya. Terus kemudian sariawan gitu, itu juga lebih cepat memulihkan gitu dengan adanya ion perak dalam PNG itu gitu. Nah, tapi tetap harus kita lihat nih penyebab pleuritisnya apa. Karena kalau misalnya pleuritisnya karena TBC, misalnya orang DM kan daya tahan tubuhnya menurun tuh. Nah, terus kemudian dia ada TBC-nya, berarti TBC-nya harus dikasih obat anti tuberkulosa, obat TBC-nya nggak boleh di stop karena nggak akan sembuh dengan patch gitu ya. Bahkan nggak sembuh juga dengan antibiotik, harus dikasih obat khusus TB gitu ya. Nah, kemudian apa namanya pada orang DM juga daya tahan tubuh perlu ditingkatkan ya. Nah, karena kan gampang infeksi itu. Nah, itu dengan suplemen One More yang apa namanya patch itu ada mengandung ginseng, ginsengan, jahe itu juga bisa dipakai gitu. Ya, tuh. Terus kemudian yang lain-lainnya sih kayak kayak vitamin C, yang di dalam dekamin kan udah lengkap ya. Jadi D-nya ada, K-nya ada, magnesiumnya ada, C-nya juga ada gitu. Jadi itu juga udah bisa mengurangi infeksi virus, infeksi bakteri gitu ya. Jadi udah pakai itu aja sebetulnya udah cukup sih rekomendasi dari 5 itu gitu. Oke, siap dok. Terima kasih dok. Saya lanjutkan lagi dok. Ini dok, karena saya tahu dokter pasti malam hari ini memiliki kesibukan yang luar biasa ya. Karena beliau teman-teman masih pegang pasien nih sebetulnya malam hari ini. Tapi Iya nih. apresiasi yang luar biasa ya dari dokter Meta bisa hadir malam hari ini. Ada satu lagi nih dok. Ada dari Ibu Hajat Yayan Karyani ini dari Bandung. Perlu dokter ketahui beliau memang sangat aktif banget dalam mengedukasi masyarakat terutama manfaat dari teknologi transdermal ini, Dok. Dan Wah, kami hebat. banyak mendapatkan testimoni yang luar biasa, maka ada sebuah bukan pertanyaan ya, tetapi bagaimana menguatkan dari transdermal ini bahwa penggunaan produk One More ketika mungkin berhadapan dengan permasalahan kesehatan, Dok, itu harus cukup dosisnya, cukup jenisnya, mungkin tidak hanya satu ya, Dok, 5 gitu ya, Dok ya. Kalau dosisnya mungkin bukan hanya ditempel satu PNG terus langsung berdampak ya, mungkin 5 dan cukup waktu penempelan. Mungkin butuh waktu karena ada beberapa yang saya temukan juga dari kasus beliau itu, Dok, memang sangat signifikan banget, Dok. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang produk-produk One More dengan teknologi patch-nya, dengan teknologi transdermal ini harus cukup dosisnya, cukup Ya, jenisnya, cukup waktu penempelannya, maka akan membuat suatu hasil yang sangat signifikan dan maksimal, dok. Mungkin itu oke. gimana, Ya, dok? jadi Ya, Ibu ini Ibu Yayan ya. Bu Yayan ini betul ya, banget ya. Segala sesuatu, apalagi nutrisi itu nggak ada yang ya, instan ya kan. Jadi ya, kenapa memang harus dipakainya itu terus menerus sama kayak nggak bisa kita cuma mau pakai satu aja udah gitu besoknya nggak usah pakai gitu kayak nggak berdampak kan. Nah kayak kita mau ya, makan sehat hari ini makan sehat besok makannya nggak sehat itu juga nggak berdampak makan sehat hari ini ya nggak sih gitu. ya, Jadi memang harus dipakai terus-menerus karena sifatnya adalah nutrisi gitu. Jadi ya kalau ya, kita mau tubuh kita sehat, bekerjanya baik ya seperti yang tadi dibilangin, masukin yang baik everyday gitu. Jadi terawat terus. Sama kayak kita merawat mobil ya kan. Kita harus merawatnya ya, terus-menerus gitu. Nggak bisa cuma satu kali cuci untuk setahun gitu kan. Rusak ya gitu ya, ada karatan gitu ya. Nah,
Siap. Begitu juga dengan patch ini dipakainya tuh setiap hari. Rata-rata sih 24 jam diganti ya, kecuali yang slim style bisa 24 sampai 48 jam. Tapi sebetulnya lebih efektif, sangat efektifnya itu 24 jam. Nah, terus 24 jam. mengenai itu kan mengenai waktu penempelan ya. Jadi 24 jam ya 24 jam dipakai. Nah, kalau sekarang udah ditempel di satu bagian, nanti dicabut, jangan ditempel di situ lagi, ganti ditempelnya di tempat lain gitu. Karena biar di tempat itu nggak berubah warnanya ya. Jadi kadang ditempel kelamaan kan jadi berubah gitu kan, ada lebih pudar sedikit warnanya gitu karena ketutup gitu ya. Kayak kita pakai Hansaplast gitu kan, berubah warnanya kan kalau tiap hari dipakai di situ ya nggak gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk dosis ya sebetulnya ini nutrisi. Nah, kemudian tidak ada berapa miligramnya. Jadi saya juga masih menunggu sebetulnya dari penelitian dari pabrik One More-nya sendiri yang menyatakan atau merekomendasikan. Jadi untuk ini dosisnya berapa gitu. Nah, itu tuh belum ada sampai saat ini gitu. Karena sifatnya masih nutrisi dan bukan obat Nutrisi. Ya. gitu ya. Yes. Nah, nutrisi Betul. kayak ibu makan pepaya. Pepaya kita tahu bagus gitu kan. Nah, berapa dosis pepaya yang membuat ibu sehat? Nah, itu tuh Ya. tiap orang beda-beda ya nggak? Ada orang Ya. makan misalnya masalah di pencernaan aja. Ada orang nggak perlu makan pepaya, makan cukup buah atau serat atau sayur aja dia pupnya lancar. Tapi ada yang harus dikasih pepaya banyak baru pupnya bisa lancar. Itulah nutrisi. Jadi setiap orang daya serapnya itu beda-beda gitu ya. Nah, kalau menurut rekomendasi dari apa namanya uh, rekomendasi dari rekomendasi dari pabriknya itu dipakainya memang satu patch gitu, dipakai 24 jam gitu. Tapi kalau kita tahu mungkin nggak semua orang dosisnya segitu gitu, apalagi kita tahu berat badannya gede gitu kan. Sama seperti Ya. obat, kalau obat juga sebetulnya kan nggak semua orang dosisnya juga sama ya, tapi sebetulnya per kilogram berat badan gitu. Nah, jadi ya boleh dicoba-coba dan nggak akan ada yang namanya overdosis gitu. Karena ini kan bukan Yes. makanan yang Obat. dimakan atau obat gitu Ya. ya. Itu Wow. jadi nggak akan tiba-tiba misalnya pakai Slim Style 10 terus langsung jadi kecil krempeng gitu juga nggak akan gitu ya. Jadi toleransinya Siap, tuh siap, Dok. akan baik panjang. Nah, jadi coba aja satu dulu karena rekomendasinya memang satu. Tapi mungkin perlu di beberapa tempat gitu ya. Misalnya, oh kayaknya Yes. satu nggak ada rasanya sama-sama aja ya gitu. Nah, itu boleh pakai dua, boleh pakai tiga gitu ya. Jadi nggak ada rekomendasi dari pabriknya sih belum ada gitu. Kan ini Ya. saya apa yang saya omongin hari ini tuh yang hari ini dicari informasinya dan kalau memang belum ada ya saya bilang belum ada gitu ya. Tapi mungkin nanti next time-nya ada ya nanti kita akan update terus gitu. Ya. Nah, terus kemudian mengenai apa lagi tuh? Tadi cukup jenis ya, jenis yang tadi ya apa namanya per manfaat per Produk-produknya. patch per produk gitu ada manfaatnya apa aja ya dikombinasikan gitu. Jadi makanya bukan cuman PNG aja untuk diabetes, ternyata yang Ya. lain-lain juga mendukung karena fungsinya yang berbeda-beda gitu. Siap. Oke, jadi fix ya dok, kita nutrisi ya dok ya, sehingga tidak ada overdosis ya dok ya. Oh luar Iya, biasa nih teman. Oke dok, ini mungkin satu kali lagi nih ya, ada sebuah pertanyaan dok ya, ini dari Pak Saiful nih dok ya. ya, Kakinya sudah diamputasi. ya. Apakah masih bisa dicegah amputasi dari produk One More? Mohon penjelasannya. Bahkan akibat amputasi itu pun belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya, dok. Jadi mungkin ada satu kakinya sudah diamputasi, mungkin yang lain bisa nggak bisa untuk tidak teramputasi gitu loh, dok ya. Dari produk-produk One More ini, dok. Mungkin itu, dok. Ya, sebenarnya gini ya, amputasi atau tidak itu adalah kejar-kejaran dengan matinya jaringan gitu. Hmm. Dokter juga nggak akan tiba-tiba mengamputasi gitu karena sebenarnya yang paling penting itu adalah saving the life gitu ya. Jadi hidupnya dulu yang paling harus di save gitu karena bakteri dari kaki diabetes. Oh, berarti tadi ada kaki diabetes. Tadi apa pencegahan kaki diabetes tadi nanti terakhir slide bisa dibaca sendiri ya. Nah, apa namanya kalau misalnya luka itu sumber luka apalagi ada nanah gitu ya terus kemudian ada borok apalagi sampai tembus tulang gitu terus kemudian dari situ
dibiarkan gitu aja, itu kan luka dan bakterinya tuh naik, lama-lama naik mengikuti pembuluh darah dan lama-lama naik ke atas, makin lama makin ke atas gitu. Dari awalnya di jempol aja atau di tumit aja gitu, itu jadi ke mata kaki, jadi ke betis, jadi ke lutut gitu, jadi naik terus gitu. Sementara kita kejar-kejaran kan, jadi jangan sampai kita misalnya nih lukanya sekarang di jempol ujung, harusnya jempolnya doang nih yang diamputasi, tapi sebetulnya udah diamputasi jempolnya aja, ternyata lukanya itu sebetulnya pembuluh darah yang nggak baiknya tuh masih di sebatas mata kaki gitu. Nah, sebetulnya harusnya berarti amputasinya di mata kaki gitu kan. Kadang-kadang orang suka nggak mau juga lagi, misalnya jempolnya masih seujung doang kok gitu. Padahal kita lihat pembuluh darahnya yang bagus cuma di mata kaki gitu. Nah, itu butuh assessment dengan dokternya. Dilihat biasanya tuh dilakukan Doppler. Doppler tuh kayak USG ya, USG untuk pembuluh darah. Nah, itu dilihat pembuluh darah yang bagusnya tuh sampai sebatas mana gitu. Nah, terus kemudian produk-produk One More yang bisa dipakai tentunya banyak. Yang tadi juga kita kita sebutin semua itu membantu memperlancar peredaran darah. Jadi apapun yang membantu memperlancar peredaran darah itu, terus kemudian menghambat plak gitu ya supaya peredaran darah lancar, kayak ada coenzim Q kan di Omevia, ada coenzim Q10 ya. Nah, itu sangat baik tuh untuk membantu melancarkan peredaran darah gitu. Nah, yang PNG, ada ginseng, ada jahe, itu juga sangat baik untuk memperlancar peredaran darah. Nah, ini sama dengan produk-produk yang dipakai untuk sakit jantung gitu ya. Kan kita udah bahas sakit jantung minggu lalu. Nah, itu bisa dipakai semuanya gitu. Karena apa? Karena dengan dipakainya produk-produk ini, itu adalah nutrition yang baik untuk pembuluh darah juga. Karena ada juga elastisitas pembuluh darah, nggak jadi kaku ya, tapi lebih elastis. Itu akan lebih baik. Nah, dengan adanya suplementasi yang baik, diharapkan pembuluh darahnya juga semakin lama semakin baik gitu ya. Tapi kontrol yang tadi itu kaki diabetes tuh harus ada kontrol infeksinya juga ya. Jadi antibiotik juga harus tetap diminum gitu. Nah, sambil terus dievaluasi, jangan jangan sampai kita nunggu pakai produk One More udah gitu kita tunggu tahu-tahu kok ternyata lebih cepat infeksinya, karena kita nggak tahu ya infeksi seseorang itu tergantung jumlah bakterinya juga, tergantung daya tahan tubuh orangnya juga ya kan. Nah, kalau ternyata naiknya si bakteri atau infeksinya itu ke atas dan peradangannya naiknya lebih cepat, ya tentunya amputasi itu menjadi lebih pilihan gitu. Tapi kalau lukanya kecil, terus kemudian ada grade-nya, soalnya kaki diabetes itu ada grade 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau grade-nya masih awal, masih kemerahan 1 atau 2 gitu, itu mungkin kalau diamati dalam seminggu masih sama lukanya atau membaik gitu, itu jangan diamputasi dulu gitu ya, gitu kan. Kita lebih limb saving, jadi di save gitu Ya. tungkainya gitu. Ya. Siap. Dok, sebetulnya masih ada 2 pertanyaan, tapi sebagai penutup kok kayaknya saya tertarik satu pertanyaan ini, Dok. Dan ini pertanyaan yang eh, bagus banget menurut saya nih, Dok. Ini pertanyaan, Dok. Ya. Haruskah orang diabetes itu terus konsumsi obat metformin dan glimepiride ya, Dok ya? Limited, ya. Iya. Apakah nggak bahaya, Dokter Meta? Nggak Iya, bahaya, tak? semua obat itu mengandung efek samping, ya nggak ada obat Siap. yang nggak mengandung efek samping gitu. Semua obat ada, Siap. bahkan ada makan panadol aja buat sakit kepala tuh ada efek sampingnya gitu. Siap. Tapi kita memberikan obat itu pasti sudah menghitung antara benefit Hmm. dengan side effect atau efek sampingnya. Kalau lebih banyak benefitnya pasti lebih diberikan obatnya gitu, karena kalau tidak dikontrol itu gulanya lebih beresiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi jangka panjang tadi gitu, karena hari demi hari semakin dekat dengan komplikasi itu gitu. Makanya tetap penggunaan obat-obatan itu lebih baik dipakai dibanding tidak dipakai gitu, walaupun ada side effect-nya kayak metformin itu kan side effect-nya kayak kembung-kembung gitu ya. Nah, ya itu ini sih ya bisa ditolerir atau diganti dengan obat lain kalau memang nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya dipakai terus-menerus jangka panjang tapi nggak kerasa side effect apa-apa, ya nggak masalah dipakai terus. Nah, supaya penggunaan obatnya nggak makin banyak ya, Bapak Ibu harus berubah gaya hidupnya gitu. Jadi dari 3 obat mungkin bisa jadi 2 obat gitu ya. Nah, itu memang harus berjuang sih gitu. Jadi jangan berpikir hidup itu untuk makan,
ya. Tapi makan itu untuk hidup. Untuk hidup. Oke. Dokter Meta, mohon izin dok, mohon maaf banget dok, karena Ya, ini sangat spesial dok. Sampai japri nih dok, karena ada pertanyaan dari Ibu Maimunah Daula ini dok. Minta iya, tolong iya, dibacakan. Jadi gini dok, Ibu Maimunah Daula ini dari Medan. Ayah iya. saya keluhannya ada diabetes dan asam urat. Beberapa bulan ini keluar darah segar dari mulut dan hidungnya. Waktunya jam 04.30 pas bangun tidur. Sebelumnya sering meludah, ya, dan sekarang malah darah yang keluar, dok. Ayah sudah pernah cek ke dokter spesialis, pas dicek nampak luka di belakang tenggorokan ayah sekitar 2 cm, tapi tidak pernah merasakan sakit. Yang mau ditanyakan oleh beliau ini, dok, adalah apakah darah yang keluar itu dari luka tersebut? Padahal ayahnya nggak batuk, dok. Oke, Gitu, dokter Meta. iya. Nah, ini yang perlu diketahui pertama adalah bapaknya itu minum obat-obatan apa? Apakah ada pengencer darah juga atau tidak? Gitu. Terus kalau misalnya, karena ini kan ada diabetes sama asam urat ya. Kalau misalnya diabetes, terus kemudian ada risiko terjadinya pengentalan darah gitu, pasti dokternya meresepkan pengencer darah. Nah, penggunaan Hmm. pengencer darah itu kadang-kadang kalau darahnya lagi terlalu encer, ya itu bisa jadi ada perdarahan di saluran kemih, jadi keluar pipis juga ada darahnya. Terus pas lagi sikat gigi juga gusinya bisa berdarah gitu ya. Nah, itu perlu dievaluasi. Satu, kemungkinannya bisa itu. Ya. Ini saya terus terang nggak bisa mendiagnosa dari cerita ini aja gitu. Ya. Jadi butuh banyak informasi lagi sebetulnya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kemungkinan kedua adalah adanya luka di belakang tenggorokan. Nah, luka di belakang tenggorokan itu ada 2 senti itu berarti dilihat sama dokternya atau dilihat sama siapa. Nah, dari situ kalau misalnya dilihatnya merah doang, ya kemerahan aja ya mungkin bukan dari situ. Ya, tapi kalau ada darah dan ada dari situ ada ngowos, kelihatan ada darahnya kok kelihatan kayak ada rembes darah gitu ya. Ya berarti mungkin dari situ gitu. Dan kenapa darahnya bisa rembes dari situ? Pertama dilihat di situ ada tumor enggak, atau ada infeksi, lagi ada infeksi atau enggak gitu ya. Terus kemudian kenapa di situ bisa ada luka? Nah itu harus dicari, bisa ada tumor, bisa ada infeksi, itu harus dilihat sama dokter THT sih saya rasa ya, dicek gitu kenapa ada darah di situ. Terus kemudian ini kan darah segar ya, berarti bukan bukan dari saluran cerna. Kalau dari saluran cerna biasanya ada pup hitam juga gitu ya. Tapi kalau dari darah segar dari hidung dan mulut, nah itu harus ke dokter THT juga, harus dicek nasofaringnya juga ada masalah nggak dari situ. Itu belum jelas diagnosanya apakah karena pengencer darah atau karena ada eh, ini lain ya, ada masalah lain ya gitu. Tapi ini harusnya nggak berhubungan sama diabetes sama asam urat sih. Siap. Oke, dokter Meta. Terima kasih atas pemaparannya nih yang luar biasa. Sebagai penutup, dok, sebagai penutup sebelum nanti dokter Meta memberikan closing statement, ini ada testimoni dari Manado, dari Ya, Adi Satria. Ini keren banget nih, dok. Saya punya iya. testimoni. 1 bulan yang lalu ada penderita diabetes yang harus diamputasi, dok. Karena pasiennya belum siap, sehingga pending diamputasi. Setelah pakai produk dari One More, baunya hilang, belatungnya hilang, daging merahnya muncul secara berangsur dalam 3 minggu, dok. Dan Hmm. sampai saat ini, posisi pasien dalam kondisi aman. Wow, ini Wah, luar ini biasa, dok. bagus. Kalau Ini ada cerita kayak gini, bisa. bagus banget ya. Nah, Bapak, ini tolong dibikin foto-fotonya tiap minggu dan ini bisa dijadikan satu studi menurut saya gitu. Karena memang di One More ini kita masih belum banyak studi, tapi studi-studinya itu bukan berasal dari produknya distudikan gitu ya. Tapi berasal dari kayak misalnya ini manfaat-manfaat dari
produk-produk ini apa aja. Terus dia punya teknologi untuk bikin supaya si produk-produk ini bisa terserap dalam tubuh kita gitu ya. Tapi mengenai kayak tiap kasusnya seperti apa itu belum lengkap sih studinya sebetulnya gitu. Tapi saya tahu banget gitu ini produk bagus gitu ya dan bermanfaat gitu. Makanya butuh banget seperti ini. Jadi data-data seperti ini tuh sayang kalau dibiarkan hanya sebagai testimoni aja, tapi dijadikan sebuah data ya. Jadi difotoin kayak tiap pasti pasiennya punya kali atau bapak juga punya kali kan karena berurusan sama kakinya dia ya. Nah, jadi progresnya seperti apa, terus produk yang dipakainya apa. Nah, terus dalam produk itu dia memakai apa aja gitu. Ada obat dokternya gimana gitu, yang dipakai apa, yang dilanjutin apa, yang di stop apa gitu. Nah, terus dimonitor hasil labnya seperti apa. Berarti kadar gula darah dia juga bagus nih kontrolnya. Makanya nggak makin buruk kan gitu apa kaki diabetesnya gitu. Ini bagus banget kalau bisa dibikin studinya itu nanti bisa di-share loh gitu di kalangan Siap. kita ya. Oke dok, sebagai penutup silakan dok sebagai closing statement terakhir malam hari ini kita sudah banyak belajar tentang diabetes, tentang bagaimana pengelolaannya, bagaimana produk-produk PETS dari One More memberikan solusi, bahkan testimoni terakhirnya nih ya luar biasa Luar nih dok biasa ya. sampai muncul daging baru ini dahsyat bener ya dok Iya, ya. Silakan iya itu dokter kan Meta. betul kaki diabetes itu biasanya sampai bolong gitu ya dan itu butuh penumbuhan daging baru. Nah, itu granulasi itu proses yang baik untuk kaki diabetes. Jadi One More ini memiliki banyak suplemen patch ya yang tinggal ditempel aja dan sebenarnya itu meningkatkan compliance atau kepatuhan karena kadang-kadang orang minum obat, udah banyak nih obatnya, dikasih lagi obat, dikasih lagi suplemen. Kayak kalau kita kayak ke Australia beli suplemen tuh banyak banget ya, nelennya juga capek gitu kan. Nah, ini kan tinggal tempel-tempel aja lebih nyaman gitu. Terus Bapak Ibu udah tahu kan manfaatnya banyak sebenarnya bisa dipakai untuk pencegahan, bisa juga dipakai untuk bagi orang yang udah sakit gitu ya. Yang paling penting jangan mengharapkan semuanya itu menjadi instan gitu. Jadi memang Yes. butuh keteraturan pemakaian, membutuh kita ganti patch gitu, kemudian tempel lagi ya. Ingatlah ambil habis mandi tiap mandi ganti gitu kan, tiap mandi pagi ganti gitu kan. Nah, itu lebih mudah gitu ya. Terus kemudian kita juga meyakini bahwa patch-nya juga dengan teknologi nano bisa menyerap ke dalam pembuluh darah kita. Nah, ditempelnya di bagian yang sehat gitu ya. Nah, terus kemudian sudah dengan nutrisi yang baik, dengan manfaat sekian banyak gitu, itu membantu mendorong perubahan gaya hidup Bapak Ibu supaya tidak terkena diabetes gitu ya. Nah, nanti di akhir ini mungkin leader-leader Bapak Ibu bisa membagikan slide saya, tapi jangan yang tadi yang slide tadi mau saya perbaiki dulu karena ada beberapa yang Siap. keliru tulis Kebalik. gitu. Ya. Ada yang kebalik terus ada yang keliru tulis, jadi ada yang typo juga. Jadi saya perbaiki dulu. Nanti saya kirim yang udah revisi gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Hanafi udah menjadi moderator yang luar biasa pada malam hari ini. Siap dok. Terima kasih dokter Meta. Teman-teman kita kasih apresiasi yang terbaik buat dokter Meta dengan angka 100 miliar teman-teman. Silakan teman-teman ya 100 miliarnya mana ya. Nggak tanggung-tanggung nih dok ya. Sehingga apa? Sehingga nanti benar-benar teknologi nano dari One More International ini bisa menjadi solusi. Satu hal lagi teman-teman, jangan sampai lupa. Pesan yang sangat nancap ya di otak saya nih malam hari ini dok. Khususnya tentang diabetes ini adalah perbaiki gaya hidup ya. Jangan main-main dengan gaya hidup teman-teman ya. Itu saja dari saya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya. Sekali lagi angka 100 miliarnya mana teman-teman dan tetap ya gaya hidup kita dijaga, pola hidup kita dijaga, jangan lupa olahraga dan salam sehat dari One More. Itu saja Dokter Meta, terima kasih ya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera dari One More. Oke, terima kasih teman-teman, Dokter Meta dan Ya, teman-teman sama-sama semua. terima kasih. Ya, di belakangnya layar ada Pak Yulius, ada Made dan teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang luar biasa malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Dr. Meta benar-benar bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ini masih ada yang seru loh, pakai maskernya Pak Adi Satria ya, tadi punya itu ya, testimoni ya, sambil dengerin Siap. pakai masker. Siap. Oke.